Dewi Kanti untuk menyampaikan pemaparannya. Kami persilahkan Ibu Dewi. Baik, terima kasih. Saya kok ini ya. Saya sudah kirim juga ke Teh Rela ya. Tapi coba. Sudah diterima Teh Rela? Bentar Teh. Belum aku buka soalnya. Oh, iya. Atau saya share aja. Teteh aja langsung. Oke, enggak. Saya share. Sudah terlihat belum? Belum, lagi masih loading. Masih gelap Teh. Udah. Udah? Sudah Teh. Bisa diperbesar, dimaksimize. Ya, sebentar. Sudah kelihatan besar belum? Masih on progress. Kalau yang di Teh Rela sudah terima, boleh di yang mana yang cepat? Ya aku belum ada Teh. Belum? Belum nyampe. Sudah. Baik, sambil proses mungkin belum kelihatan juga? Belum. Tadi udah nampak, tapi masih. Tadi udah nampak sebetulnya. Nah, udah. Udah Teh. Udah. Baik, iya terima kasih Ibu Bapak sekalian. Tadi sudah juga dibuka oleh Ibu Wakil Ketua dan juga ada pengantar dari Pak Angkus. Saya kira saya pada kesempatan ini sebelumnya menyampaikan salam Rahayu, salam Nusantara, dan saya mendapatkan amanat dari Komnas Perempuan untuk bisa menyampaikan paparan terkait sebetulnya sinergis yang mungkin pastinya ke depan akan kita perlukan untuk gerak bersama antara Komnas Perempuan dengan Puan Hayati ya sebagai sebuah organisasi yang menaungi para perempuan penghayat begitu di Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Mengapa ini menjadi penting? Karena kita juga Komnas Perempuan sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi terkait RUU Pungkas yang tadi dikatakan oleh Ibu Wakil Ketua. Bagaimana untuk kita bersama melakukan gerak penghapusan terhadap penghapusan kekerasan baik seksual ya gitu ya terhadap perempuan. Termasuk juga di dalamnya para kadang penghayat, para perempuan penghayat yang mungkin ke depan kita bisa juga lebih mendokumentasikan atau lebih mensosialisasikan juga terkait apa sih sebetulnya kekerasan seksual terhadap perempuan ini begitu. Bagi Komnas Perempuan, ini sudah muncul belum di layar? Sudah Mbak. Sudah ya. Oke, bagi Komnas Perempuan sebetulnya yang menjalankan mandat sebagai lembaga HAM yang fokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan upaya-upaya pencegahannya tentunya memiliki rujukan terkait bagaimana penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini merujuk pada pendefinisian apa itu sebetulnya kekerasan terhadap perempuan dengan rujukan rekomendasi umum 19 dan diperbarui dalam rekomendasi umum 35 Komite SIDO yang menyatakan pendefinisian
pendefinisian tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan yang langsung ditujukan pada perempuan karena ia perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Dan di dalamnya tercakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, atau seksual, atau penderitaan, ancaman akan tindakan semacam itu, dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya. Dan bagi Komnas Perempuan juga di dalam pengetahuannya mendefinisikan kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Adapun di dalam rancangan undang-undang yang kita siapkan ya di dalam RUU Pungkas itu, Komnas Perempuan mendefinisikan ada 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, kemudian pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Adapun definisi-definisi yang bisa kita mungkin ketahui juga gitu ya, bahwa ini sebagai katakanlah rujukan gitu agar kita juga bisa memilah apa itu pelecehan seksual gitu ya. Pelecehan seksual merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Bentuk lain adalah eksploitasi seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, norma atau identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya dan atau orang lain, dan atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ada pemaksaan kontrasepsi ya, di mana kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan, dan atau merusak organ, ini terkait dengan organ, fungsi, dan atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ reproduksinya, dan atau sistem reproduksinya, yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan. Selanjutnya pemaksaan aborsi. Di sini juga banyak kita temui ya, kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan. Selanjutnya adalah perkosaan, merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, dan atau tipu muslihat juga, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
Keenam adalah pemaksaan perkawinan. Dalam hal ini berkait kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan tekanan psikis lainnya, sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Yang ketujuh adalah pemaksaan pelacuran, di mana didefinisikan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau menyalahgunakan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemudian juga perbudakan seksual, terkait bahwa kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak gitu ya, atau mencabut kebebasan seseorang dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir adalah penyiksaan seksual, di mana kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban itu sendiri. Nah, mengapa ini menjadi penting kita kenali bentuk kekerasan seksual tersebut? Karena di Komnas Perempuan sebetulnya tadi sudah disampaikan di pembuka bahwa dalam catatan tahunan Komnas Perempuan ya sepanjang tahun 2019 tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia gitu ya. Dan sebanyak 416.752 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia bersumber dari Badan Peradilan Agama dan 14.719 kasus bersumber dari informasinya dari lembaga layanan gitu ya. Dan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan rentang tahun dari 2015 sampai 2019 ini memang cukup signifikan ya naiknya gitu. Dari 2015 itu 321.752 kasus, 2019 mengalami kenaikan seperti tadi sudah disampaikan. Dan kasus kekerasan seksual di ranah komunitas juga terjadi 2.091 kasus ya, di mana eksploitasi seksual 11 kasus, kemudian cybercrime 91, kemudian kasus persetubuhan 176, pelecehan seksual 520, percobaan perkosaan 6, perkosaan 715 gitu, dan ini memperlihatkan bahwa begitu banyak pola ya yang menimbulkan kekerasan seksual tersebut gitu. Dan di ranah personal ini juga menjadi data yang cukup mencengangkan bahwa kekerasan di ranah personal di dalamnya juga termasuk di KDRT gitu ya, adalah kasus incest, di mana pelaku atau pelaku kekerasan itu adalah memiliki hubungan keluarga begitu ya. Ada incest, ada perkosaan, persetubuhan, pencabutan, eksploitasi seksual, seperti yang tadi disampaikan. Tadi di sebelumnya bahwa pelaku kekerasan seksual di ranah personal ini di KDRT itu ada mertua gitu ya, ada pacar, yang terbesar adalah kekerasan di dalam pacaran gitu ya. Sampai 1.320 kasus yang kami catat gitu. Juga yang yang tinggi juga tingkatan kekerasan adalah data terkait kasus cybercrime gitu ya, data kekerasan berbasis cyber, di mana
dari lembaga layanan dan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan itu tahun 2019 naik 407 kasus gitu ya, kasus berbasis cyber. Nah, berikutnya yang menjadi catatan adalah seperti tadi tentang incest ya dan marital rape. Salah satu bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual, sadomasokis dan anal-seks suami kepada istri. Bahkan di kasus incest ada juga pemaksaan incest seks ayah kandung kepada anaknya. Stigma bahwa hubungan seksual melalui anus adalah perilaku seksual yang dilakukan oleh homoseksual digugurkan oleh adanya temuan kasus ini. Jadi ternyata hubungan yang selalu ditudingkan hanya kepada homoseksual ini tidak kita dapati ada kasus ayahnya terhadap anaknya gitu ya. Dan kasus kekerasan seksual incest ini terbanyak sebanyak 770 kasus. Ini kita membayangkan betapa masa depan anak-anak itu tercerabut dari kehidupannya gitu, dan ini menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana memperbaiki situasi sosial ini. Dan dampak kekerasan terhadap korban, bagaimana kita bisa membayangkan dan cukup bisa merasakan gitu ya, bahwa hidup dalam kondisi tertekan, cemas begitu, dan apalagi ketika itu pelakunya adalah keluarga sendiri, ada traumatis yang berdampak terhadap gangguan jiwa juga, cenderung juga menutup diri pada pergaulan gitu. Pastinya juga ada gangguan kesehatan, juga ada stabilitas ekonomi yang terganggu, mewariskan kekerasan atas dampak ketertekanan jiwa gitu ya, dan juga rentan terhadap kekerasan lanjutan gitu, apalagi ketika pelaku itu masih di lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana kita bisa membantu korban kekerasan tersebut? Tidak lain dengan pola-pola, artinya penuh dengan cara kemanusiaan, bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita berpihak terhadap suara korban, dan lebih juga tidak menyalahkan korban, karena banyak juga kita dapati ketika perempuan sebagai korban itu bahkan lebih dipersalahkan gitu ya. Nah, bagaimana kita membantu upaya pemulihan secara psikologis dengan sikap dan tindakan yang lebih menguatkan, memberikan informasi dan mencari dukungan yang terbaik untuk pemulihan. Gitu. Dan saya kira dalam konteks ini kita dalam konteks kadang penghayat begitu ya, bagaimana kita juga setelah mengetahui beragam jenis kekerasan seksual tersebut, kita juga bisa menyatakan secara jelas dan tegas kepada komunitas kita dan publik bahwa kekerasan termasuk kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya itu adalah pengingkaran kemanusiaan dan justru pengingkaran terhadap ajaran para leluhur gitu. Pengingkaran kemanusiaan dan pengingkaran ajaran para leluhur yang justru sebetulnya menitik beratkan pada penghormatan kemanusiaan. Juga memberdayakan korban gitu ya. Bagaimana kita sebagai perempuan penghayat melakukan pendekatan juga pada pelayanan yang lebih berperspektif korban kekerasan atau penguatan. Sebisa mungkin ke depan kita juga berharap ada upaya-upaya menyediakan layanan kritis atau bisa jadi lembaga bantuan hukum yang berperspektif korban gitu. Saya kira ini bisa diharapkan MLKI untuk mendorong ya, dan mungkin bersama Puan Hayati juga membentuk komunitas anti kekerasan yang memulihkan di lingkungan komunitas kadang hayat dan adat gitu. Juga sosialisasi terkait pengetahuan keadilan gender melalui pelatihan, studi penelaahan ajaran-ajaran leluhur juga gitu ya, yang konteksnya justru juga menguatkan bagaimana penghormatan kemanusiaan terkait perempuan, menghargai perempuan sebagai
makhluk yang dimuliakan tentunya. Saya yakin di banyak ajaran-ajaran para kadang penghayat itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa dimunculkan dan kita bisa melakukan mensosialisasikan itu menjadi sebuah nilai yang tersosialisasikan di tiap komunitas, penghormatan terhadap perempuan begitu. Juga bagaimana memperkuat kembali organisasi atau perkumpulan perempuan di lingkungan kadang penghayat sebagai strategi penghapusan kekerasan yang menyeluruh begitu. Kita juga tidak memungkiri mungkin di beberapa pemahaman kadang penghayat atau komunitas adat masih ada cara pandang yang masih membedakan gitu ya antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana di sini pentingnya kita mencari nilai-nilai esensi dari ajaran-ajaran leluhur di tiap komunitas yang mengutamakan prinsip-prinsip kesetaraan dan penghormatan gitu. Termasuk sosialisasi makna keadilan menurut perempuan korban kekerasan sebagai upaya mengembangkan nilai spiritualitas bersama korban. Jadi kami melihat bahwa satu poin positif yang juga dimiliki oleh para kadang penghayat adalah bagaimana sebetulnya kekuatan nilai spiritualitas itu bisa menjadi salah satu upaya pemulihan bagi korban gitu ya. Dengan beragam tekanan, dengan beragam situasi yang menyulitkan gitu, pola-pola pengembangan nilai spiritualitas ini yang bisa kita kedepankan gitu. Dan mungkin itu yang kita harapkan ke depan sinergis dengan para kadang perempuan penghayat dalam Puan Hayati ataupun Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia juga bisa menambah upaya kami di Komnas Perempuan dan lembaga jaringan sosial masyarakat lain dalam mendorong mempercepat pengesahan ya undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini, karena sudah sangat penting dan mendesaknya beragam fakta-fakta sosial yang sampai saat ini masih membutuhkan pemulihan korban gitu ya, korban-korban kekerasan yang makin banyak kita temui gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat sebagai pemantik diskusi juga. Terima kasih, Rahayu. Rahayu, terima kasih Mbak Dewi Kanti atas paparannya mewakili dari Komnas Perempuan yang rasanya sudah sangat jelas juga, dan masukan-masukannya tadi di akhir sangat perlu kita pikirkan di Puan Hayati untuk